Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai aja ya untuk kuliah pengantar ya, pengantar radiologi muskuloskeletal. Kalau pengantar nanti saya akan jelaskan tentang dasar-dasar radiologi. Jadi kalau kita tahu tentang radiologi itu pasti erat hubungan. Ini yang komen sih. Ya, ini saya lempar lagi. Suara saya sudah terdengar ya, Dok? Sampun terdengar, Dokter. Sudah terlihat ya yang saya share? Sudah kelihatan? Sudah, Dokter. Ya, saya ulang lagi ya, untuk radiasi. Radiasi itu apa? Radiasi adalah pancaran energi dari suatu materi yang merupakan sumber radiasi. Jadi harus ada sumber radiasinya dulu, kemudian energi yang dipancarkan itu namanya radiasi. Radiasi itu ada dua macam, yaitu radiasi yang non pengion dan radiasi
pengion. Jadi, untuk penjelasannya, untuk radiasi yang non pengion ya, yang bukan pengion, itu adalah radiasi yang tidak menyebabkan efek ionisasi, berinteraksi dengan materi. Jadi dia itu energinya relatif rendah. Jadi energi yang dipancarkan, radiasinya itu energinya relatif rendah, dan apabila mengenai sesuatu, mengenai tubuh manusia ya, tidak menyebabkan efek ionisasi. Ionisasi itu bahan ion dari suatu lapisan kulit elektron ke elektron yang lain, yaitu namanya ionisasi. Kalau dia yang bukan pengion, dia tidak menyebabkan efek ionisasi. Contohnya apa? Contohnya gelombang radio, itu juga ada radiasinya ya sebenarnya ya. Tapi nggak ada pengaruhnya pada tubuh manusia. Microwave itu juga ada radiasinya. UV ya, sinar ultraviolet, infrared, cahaya tampak, semua ini ada radiasinya. Tapi tidak menimbulkan efek secara bermakna pada tubuh manusia ya, karena energinya rendah dan termasuk radiasi yang non pengion, yang bukan pengion. Kemudian ada yang namanya radiasi. Kalau radiasi pengion ini dia memancarkan energi dengan tingkat yang tinggi ya, relatif tinggi, sehingga menyebabkan proses ionisasi apabila dia berinteraksi dengan materi. Jadi apabila mengenai suatu tubuh manusia akan menyebabkan ionisasi. Ionisasi itu kita tahu di SMA ya, pelajaran bahwa atom itu ada inti atom dengan elektron-elektron yang mengelilinginya. Kalau misalkan terjadi perubahan elektron dari satu kulit ke kulit yang lain, dia akan memancarkan energi dan tidak stabil lagi ya, itu namanya proses ionisasi. Jadi kalau berinteraksi dengan materi, untuk yang radiasi pengion ini menyebabkan ionisasi. Contohnya apa? Yang radiasi pengion yaitu sinar X, ini yang dipakai di radiologi ya. Kemudian sinar gamma, alfa, beta, neutron, sinar-sinar ini menyebabkan reaksi ionisasi pada tubuh manusia, sehingga ada efeknya. Kemudian untuk ciri atau sifat-sifat radiasi ya, yang pertama tidak dapat dirasakan secara langsung oleh panca indera manusia. Jadi kalau misalkan kamu ada di ruang radiologi, kemudian dilakukan foto atau CT scan, itu kan kena radiasi yang pengion itu tadi ya. Tapi kita waktu di foto ya nggak kerasa apa-apa, nggak ada panas, nggak ada dingin, atau nggak ada kayak kesetrum atau apa, nggak ada ya. Jadi sifatnya memang tidak dapat dirasakan secara langsung. Meskipun ada efeknya sebenarnya ya, karena efek ionisasi tersebut, tapi secara langsung nggak ada yang bisa dirasakan. Jadi itu sifat radiasi. Kemudian radiasi ini juga bisa menembus berbagai jenis bahan. Contohnya, apabila dilakukan foto di ruang radiologi, itu temboknya mesti dilapisi oleh timbal. Ya, timbal itu bersifat tidak dapat ditembus oleh radiasi. Karena kalau misalkan tidak dilapisi timbal, maka radiasi itu bisa menembus tembok dari suatu ruangan ke ruangan yang lain dan bisa menyebabkan terpaparnya orang-orang yang di luar ruangan itu. Sehingga sifatnya adalah bisa menembus berbagai jenis bahan. Cuma ada bahan-bahan tertentu yang tidak dapat ditembus ya, yang massa jenisnya besar kayak timbal itu nggak bisa ditembus oleh radiasi. Sehingga di ruang radiologi semua tembok-tembok, pintu, kaca itu ada lapisan timbalnya. Ini bagaimana produksi sinar X ya. Jadi yang dipakai untuk foto di radiologi itu adalah sinar X. Sinar X ini termasuk radiasi yang pengion seperti tadi ya. Di komponen bagaimana sinar X terbentuk, yang pertama sinar X ini adalah buatan ya. Yang pertama yang dibutuhkan adalah tabung gelas yang hampa udara. Tabung gelas yang hampa udara dibuat hampa udara, ini nanti jadi lintasan elektron. Kemudian ada sumber elektron. Ya. Nah, ini sumber elektron yang sini. Ini sumber elektron ini disebut filamen ya. Kemudian ada penahan elektron
ini disebut sebagai target. Kemudian dialiri listrik. Jadi ada beda potensial antara sumber elektron dengan ini penahan elektron atau target ini. Kalau dialiri listrik, maka filamen ini akan panas ya, sehingga mengeluarkan elektron. Elektron ini dengan perubahan voltase yang tinggi, dia akan memproduksi sinar X. Dengan syarat ruangannya ini harus hampa udara. Ya, tabungnya ini harus hampa udara. Jadi secara garis besar seperti itu ya, diberi beda potensial yang tinggi sehingga elektronnya keluar dengan cepat, kemudian akan mengeluarkan sinar X itu kan. Sinar X yang produksi. Jadi prinsip produksi sinar X itu tadi adalah dihasilkan ketika elektron bergerak ya. Elektron dari filamen ini bergerak dengan kecepatan tinggi. Jadi syaratnya harus ada sumber elektron. Sumber elektronnya apa? Ya filamen itu tadi. Kemudian harus ada pembangkit listrik ya, yang memberikan kecepatan pada elektron. Jadi ada perbedaan potensial yang tinggi sehingga elektron ini bisa bergerak dengan cepat. Kemudian ada filamen tumbukan. Jadi elektron-elektron ini harus menumbuk filamen di sini. Setelah menumbuk akan menghasilkan X-ray dan panas. Jadi akan menghasilkan radiasi sinar X dan menghasilkan panas. Jadi, prinsipnya seperti itu. Ini ya filamen, kemudian perbedaan elektron yang dengan perbedaan voltase yang tinggi, aliran listrik ditumbukkan pada target, kemudian dia akan menghasilkan X-ray-nya melalui window ini. Jadi window-nya bisa dibuka, bisa ditutup. Pada saat kita mau foto, ini dibuka sehingga X-ray-nya keluar. Ini ada perbedaan potensial anoda dan katoda dan dilakukan di ruang yang hampa udara. Nah, itu tadi ya, ini bisa dibaca sendiri tadi yang saya jelaskan intinya seperti. Kemudian untuk saat ini peralatan radiologi itu ada berbagai macam ya, nggak cuma foto aja. Kalau misalkan yang tahu cuma foto aja sebenarnya enggak ya, ada macam-macam. Ada foto X-ray ya. Foto X-ray itu yang biasanya kita foto torak, foto abdomen ya, foto ekstremitas ya bisa humerus, elbow, manus, pedis itu bisa menggunakan X-ray. Ya, ada juga pemeriksaan radiologi yang disebut CT scan. Kalau CT scan ini menggunakan radiasi yang lebih besar lagi ya, tapi hasilnya juga lebih bagus. Jadi kita akan dapatkan potongan gambar yang lebih tipis dan irisan aksial sagital koronal akan terlihat dengan CT scan. CT scan ini bagus untuk melihat tulang ya. Kalau untuk melihat soft tissue kurang superior dibandingkan MRI. Jadi kalau MRI ini lebih superior untuk melihat soft tissue, saraf, otot, tendon itu lebih bagus dengan MRI. Tapi kalau tulangnya bisa dilihat pakai CT scan. CT scan ini pakai sinar radiasi tinggi ya. Sedangkan MRI dia nggak pakai radiasi tapi memakai medan magnet. Jadi MRI ini aman untuk ibu hamil, untuk anak-anak, untuk bayi karena nggak pakai radiasi pengion atau sinar X. Jadi MRI ini memakai magnet, ya, namanya MRI, Magnetic Resonance Imaging. Jadi memakai medan magnet. Medan magnet ini nggak nggak ada efek radiasinya ya, jadi aman. Kemudian ada juga scintigraphy. Scintigraphy ini biasanya untuk melihat metastasis gitu ya, pakai disuntikkan nuklir kayak semacam itu ya untuk melihat metastasis. Kemudian USG, USG ini juga tidak menggunakan radiasi, namanya ultrasonografi, jadi menggunakan gelombang suara, ya tidak menggunakan radiasi. Kemudian angiografi, kalau angiografi ini untuk melihat pembuluh darah, biasanya disuntikkan kontras untuk melihat gambaran pembuluh darah dan pada saat menggambarnya ya bisa pakai CT scan atau pakai MRI.
Ini contoh gambarnya ya. Ini adalah foto polos biasa. Kalau foto polos gambarnya seperti ini. Ini mungkin foto abdomen. Tapi kalau foto torak pasiennya berdiri biasanya. Eh, ini MRI ya. MRI pasiennya masuk ke dalam kayak lubang. Jadi dimasukkan ke dalam lubang kayak peti gitu ya. Biasanya MRI itu kontraindikasi untuk pasien yang klaustrofobi. Klaustrofobi itu takut pada tempat-tempat yang sempit. Karena memang pada saat dimasukkan ke lubang ini ya, yang kayak peti ini, atau yang disebut namanya gantry, itu ada beberapa orang yang klaustrofobi. Jadi ketakutan sampai sesak nafas, tensinya tinggi, bahkan bisa sampai nggak sadarkan diri ya pada pasien klaustrofobi. Kalau CT scan hampir sama dengan MRI, tapi bentuknya lebih tipis, nggak seperti peti mati gitu ya, nggak seperti lubang kecil. Dia lebih, kalau kepala ya kepala aja yang ditutupi, kalau abdomen ya abdomen aja yang ditutupi seperti itu. Kalau ini USG, ya USG kalian mungkin sudah sering lihat kan. USG gambarnya seperti ini, ada monitornya, kemudian ada probe. Jadi ini pakai ultrasound atau gelombang suara. Ini contoh CT scan, pasiennya dibaringkan di sini, dimasukkan ke dalam gantry-nya ini. Nah, ini nanti akan keluar sinar X-nya dari sini. Dia akan berputar seperti mengiris, menggambar tubuh dicacah di iris-iris kecil gitu ya. Jadi CT scan apa aja yang bisa di CT scan, hampir semua bagian tubuh bisa di CT scan ya. Kepala, torak, vertebrae, ekstremitas, abdomen, nah, semua bisa di CT scan. Ini untuk CT scan, yaitu suatu prosedur yang digunakan untuk mendapatkan gambar ya dari berbagai potongan. Jadi kalau foto polos itu kan kita cuma dapat satu gambar, tapi kalau CT scan itu bisa potongan sagital, aksial, dan koronal. Jadi bisa untuk memeriksa semua organ tubuh, secara pusat, otot, tulang, abdomen, dan ekstremitas. Nah, ini apa aja yang bisa di CT scan ya? Semuanya ya seperti yang tadi saya sebutkan. Jadi untuk otot dan tulang atau muskuloskeletal juga bisa. Untuk melihat infeksi, tumor ya, kelainan pembuluh darah bisa pakai CT scan. Kemudian ada juga ini ya, pemberian zat kontras. Jadi zat kontras itu apa? Zat kontras itu adalah bahan yang diberikan pada saat kita mau dilakukan pemeriksaan radiologi. Fungsinya adalah untuk apa? Membedakan dengan jaringan sekitarnya yang normal. Biasanya bagian yang tidak normal itu akan menyangat atau berbeda. Menyangat itu dia lebih terang gitu ya dari jaringan sekitarnya apabila diberikan kontras. Misalkan ada tumor, kalau kita suntikkan kontras, maka tumor itu karena vaskularisasi tumor itu lebih banyak daripada jaringan sekitarnya, maka akan menyangat atau gambarnya lebih terang dibandingkan jaringan sekitarnya. Zat kontras ini ya, yang namanya kontras, itu biasanya diberikan intravena atau disuntikkan intravena supaya apa? Supaya organ atau jaringan yang patologis ya, itu terlihat lebih jelas dibandingkan dengan jaringan sekitarnya. Jadi mempunyai perbedaan yang signifikan dengan jaringan sekitarnya. Ada efek sampingnya juga ya kontras ini. Contohnya pada pasien yang alergi. Pada pasien yang alergi, apabila disuntikkan kontras, maka bisa terjadi reaksi hipersensitivitas ya, bisa gatal, kemerahan, bersin-bersin ya, sesak nafas. Bahkan kalau parah bisa shock anafilaktik ya, pingsan, tensinya turun, nadinya lambat ya, vasodilatasi seluruh organ. Itu apabila alerginya cukup berat. Dan sebelum dilakukan pemeriksaan kontras biasanya ditanya dulu, ada riwayat alergi apa enggak? Kalau ada riwayat alergi, biasanya bisa kita lakukan premedikasi atau diberikan obat-obat anti alergi ya, seperti metilprednisolon kayak gitu.
Tapi kalau sudah terlanjur alergi ya diberikan antihistamin untuk meredakan alergi. Jadi bukan kontraindikasi absolut ya kalau alergi itu masih bisa diberikan obat. Kemudian syarat dari pemberian kontras ya fungsi ginjal harus normal. Jadi harus dicek urium kreatininnya. Kalau urium kreatininnya normal, fungsi ginjal normal, baru bisa disuntikkan kontras. Tapi kalau urium kreatininnya tinggi, fungsi ginjalnya nggak bagus ya, itu kontraindikasi, nggak boleh diberikan kontras. Karena kontras ini akan memperberat fungsi ginjal. Jadi fungsi ginjal harus normal. Syarat untuk pemberian kontras. Ini MRI ya, MRI dia menggunakan medan magnet. Jadi menggunakan inti atom helium gitu ya, akibat stimulus gelombang radio. Jadi pakai medan magnet, dia tidak memberikan radiasi dan gambarannya ya untuk lebih superior atau lebih detail untuk melihat soft tissue atau jaringan lunak dibandingkan CT scan. Jadi kalau mau lihat tendon, otot, terus saraf, ya otak itu lebih superior MRI dibandingkan CT scan. Ini contoh gambar MRI ya, pasiennya dimasukkan ke dalam sini, dalam ruang sempit ini. Jadi pasiennya tidur di sini terus mejanya ini bisa bergerak masuk ke dalam. Nah, itu untuk pengantar radiologi ya. Sekarang kita memasuki radiologi muskuloskeletal. Pemeriksaan muskuloskeletal ya, apabila ada kelainan muskuloskeletal yang paling sering itu adalah kasus trauma, pasien jatuh, kemudian curiga fraktur, curiga dislokasi, maka pemeriksaan rongsen itu sudah cukup bagus. Sinar X-ray itu sudah cukup bagus untuk melihat tulang ya. Untuk melihat tulang yang berbeda dengan jaringan lunak di sekitarnya sudah cukup bagus. Untuk melihat adanya fraktur, ada nggak fraktur gitu ya. Kemudian bisa juga untuk melihat tumor tulang, apakah tumor tulangnya itu jinak atau ganas, itu dari X-ray polos itu sudah cukup bagus untuk melihat itu ya. Kemudian juga bisa untuk guiding biopsi atau untuk follow up perjalanan penyakit. Misalkan sekarang diobati, beberapa minggu kemudian, misalkan habis operasi ya, dipasang gips atau dipasang internal fiksasi atau pen itu ya. Kita akan lihat 2 minggu lagi sudah terbentuk kalus apa belum ya, sudah nyambung apa belum tulangnya. Itu menggunakan X-ray untuk melihat follow up perjalanan. Nah, untuk tulang ini kan 45% adalah bahan-bahan yang anorganik, sehingga densitas tulang itu opak atau putih ya. Jadi tulang itu sebagian besar atau 45% terdiri dari kalsium fosfat dan kalsium karbonat. Hanya 30% yang organik dan 25% air. Jadi bahannya memang keras ya pada tulang itu. Jadi terdiri dari kalsium fosfat dan kalsium karbonat, sehingga kalau difoto warnanya putih atau opak. Ini contoh tulang panjang apabila difoto. Ya, tiap umur akan berbeda gambar fotonya karena epiphyseal plate yang belum menutup. Jadi contoh ini adalah foto genu ya. Ini foto genu anak-anak. Gimana kita bisa tahu anak? Karena ini epiphyseal plate-nya masih terbuka. Jadi ini sebenarnya adalah tulang rawan. Tulang rawan itu kan lunak. Jadi kalau difoto nggak kelihatan putih, nggak ada kalsium fosfatnya. Sehingga eh, seperti putus kayak gini ya, tulang rawannya nggak ke foto. Jadi ini namanya epiphyseal plate belum menutup. Jadi ini pasti anak-anak. Ini juga anak-anak juga, tapi udah agak lebih gede gitu ya. Maksudnya umurnya lebih tua. Karena epiphyseal plate-nya yang ini pada anak yang lebih kecil ini lebar gitu ya. Ini udah mulai menyempit dan genunya udah mulai tampak. Kok genu? Patela ya. Patelanya udah mulai tampak ini.
Ini patella sudah. Ini dewasa. Kalau dewasa, epiphyseal plate-nya sudah nutup ya. Jadi udah nggak ada kartilagonya itu tadi. Sehingga ini udah nutup. Kalau sudah nutup gini, orang nggak bisa tambah tinggi lagi kan ya. Jadi epiphyseal plate itu sebagai pusat pertumbuhan, sehingga tulang masih bisa memanjang. Tapi kalau sudah nutup begini, epiphyseal plate-nya berarti sudah maksimal tingginya. Kemudian ini patelanya udah kelihatan lebih jelas. Ini adalah foto genu pada pasien dewasa. Jadi epiphyseal plate-nya tadi udah nutup ya. Kemudian kelainan tulang dan sendi apa aja yang bisa dilihat pada foto ya, pada radiologi ya. Yaitu kelainan kongenital atau infeksi. Kelainan kongenital contohnya apa? Ya, contohnya polidaktili gitu ya. Jumlah jari-jarinya banyak. Terus apa lagi? Atau ada juga yang sedikit, atau ada juga yang menyatu gitu. Ada juga yang ekstremitasnya nggak tumbuh, itu kelainan kongenital. Kemudian yang bisa dilihat adalah infeksi. Infeksi contohnya osteomielitis. Untuk kasus yang sering ya trauma atau fraktur ini kejadian tersering di kasus muskuloskeletal. Kemudian penyakit defisiensi tulang. Misalnya kurang kalsium, osteoporosis, ya, ini kelainan defisiensi tulang. Kelainan displasia tulang, tumor tulang ya, osteokondritis atau aseptic necrosis ya, dan penyakit-penyakit degeneratif. Penyakit degeneratif ini contohnya osteoartritis. Nanti kalau misalkan belum paham, kamu bisa searching ya, osteokondritis itu apa. Ini foto skal itu foto kranium ya. Kranium itu skal, kita bisa melihat ada namanya foto Waters. Itu untuk melihat sinus paranasal. Jadi ini nama fotonya. Fungsinya apa dikasih nama ya? Supaya nanti kamu jadi dokter umum, kalau misalkan butuh foto sinus paranasal, apa yang dicentang ya namanya foto Waters atau Caldwell ini ya. Kalau mau lihat air cell mastoid, kita namanya foto Schuler ya. Kalau mau melihat mandibula, Eisler. Kalau melihat foramen opticum, fotonya Ries gitu ya. Ada macam-macam foto. Foto kepala atau foto skal. Contohnya ini. Ini foto skal posisi AP. Ya, kita bisa melihat kalvaria. Ini orbita. Ya, ini sinus paranasal. Sinus paranasal kenapa kok warnanya lebih gelap atau lebih lusen ya kalau di dulu bilangnya. Lebih hitam karena isinya udara ya. Ini isinya udara. Sinus itu kan isinya udara. Ini lebih lusen. Ini foto skal dari samping. Kita bisa melihat os nasal ya. Os nasal yang ujung ini tulang rawan jadi nggak kelihatan. Ini maksila, mandibula, ramus mandibula, kondilus, seperti yang kamu pelajari di anatomi ya, itu kelihatan di radiologi seperti itu. Makanya kalau di radiologi anatominya harus hafal, karena kalau kita mau menyebutkan kelainan tulangnya di mana ya pasti harus tahu anatominya kan. Misalkan di sini ada fraktur, kita bilangnya fraktur pada ramus mandibula. Ini foto Waters, sinus frontalis ya, frontalis, ini sinus maxillaris ya. Kalau sinus ethmoidalis itu di belakangnya. Ini foto basis kranii. Tapi foto basis kranii ini udah jarang digunakan. Karena sekarang ada CT scan. CT scan itu lebih detail untuk melihat basis kranii. Sehingga biasanya kalau di suatu rumah sakit itu sudah ada CT scan, biasanya nggak butuh lagi di foto basis kranii ya. Langsung aja CT scan. Nah ini contoh CT scan. Ya, CT scan lebih jelas kan ya. Tulangnya, sinus-sinus. Anatominya sama seperti di atlas itu. Ada foramen, ada air sel mastoid, foramen lacerum.
Contoh CT scan kepala pada pasien trauma, ini sampai kayak gini ya, kepalanya terbentur. Jadi ada fraktur depres, fraktur depres. Jadi tulangnya masuk ke dalam. Tulangnya masuk ke dalam gini, di CT scan kita bisa pakai 3D. Kan kelihatan tulangnya masuk ke dalam dan ini ada perdarahan ya, yang hiperdense kayak gini perdarahan. Jadi otaknya juga bisa dievaluasi. Jadi kalau CT scan nggak cuma mengevaluasi tulangnya aja ya, kalau foto polos kan mengevaluasi tulangnya aja. Kalau CT scan selain tulangnya dievaluasi, perdarahan di dalam otak juga bisa dilihat. Contoh 3D dari CT scan kepala pasien trauma sampai apa kalvarianya copot ya. Kemudian vertebrae juga bisa dilihat pakai foto polos. Nah, ini foto polos, ini posisi AP, ini posisi lateral. Korpusnya bisa dilihat, prosesus transversus ya di sini. Prosesus transversus bisa dilihat. Kemudian pedicle ya, yang memegang korpus ini kan namanya pedicle, juga bisa dilihat. Di cervical juga bisa dilihat ya satu persatu korpusnya. Ada trauma apa enggak, ada kompresi apa enggak. Ini contoh spondylolisthesis ya, korpusnya bergeser ke belakang. Torakal juga bisa dilihat vertebrenya ya. Ini prosesus transversus spinosus ya yang ke belakang, spinosus, prosesus transversus, diskus intervertebralis. Ini kalau foto polosnya. Kalau ini tadi CT scan ya. CT scan kita bisa bentuk 3D atau kelihatan tiga dimensi ya, dari foto polos. Ini contoh skoliosis ya. Skoliosis itu apa? Kita bisa lihat kurvanya mengarah kemana, derajatnya atau sudut kop itu ya bisa diukur. Fungsinya apa? Biasanya dilakukan fiksasi ya, buat supaya bentuknya lurus kembali. Pelvis ya sama ya anatominya, ada kokse, simplicis pubis, os ischium ya, caput femur, kolum femur, sacrum. Ini contoh dari foto vertebrae dengan kompresi korpus karena trauma. Kalau dari foto cuma kelihatan seperti ini. Tapi kalau di CT scan kita lihat potongan aksial, ternyata traumanya memang fraktur kominutif. Ya, fraktur kayak garis pecah ini dari vertebrae. Ini MRI, contoh dari MRI. Kalau MRI bagus untuk melihat soft tissue. Soft tissue apa yang dilihat? Contohnya adalah myelum ya. Di belakangnya vertebrae ini kan ada myelum. Myelum ini sama kayak otak ya. Otak yang berada di vertebrae itu namanya myelum. Jadi kalau dia misalkan ada diskus intervertebralis yang nonjol kemudian menekan myelum atau penyakitnya dinamakan HNP ya, hernia nucleus pulposus. Ini menekan ini bisa bikin nyeri atau bahkan ya. Jadi dengan MRI akan kelihatan lebih jelas. Ini contoh diskus intervertebralis yang mencotot ya, menonjol ke belakang, menekan myelum. Ini juga MRI ya, vertebrae lumbal, tumbul sakral, ini sakrumnya. Ini diskusnya menonjol ke belakang, menekan cauda equina ya. Myelum yang paling bawah itu namanya cauda equina. Nah, ini nonjol kayak gini. Ini adalah diskus intervertebralis yang isinya kemarin saya terangin itu ya, nucleus pulposus dan
annulus fibrosus ya. Kalau karena proses degeneratif dia bisa nonjol. Nah, kemudian sendi juga bisa dilihat. Sendi hip joint, digenum, anatominya sama persis. Gambaran foto akan sama persis dengan anatomi. Ini patella dan ini femur. Ini ankle ya. Edis ya sama palang, proximal, intermedia, distal. Ini elbow. Elbow kita lihat oleh Cranon Osulna ya, Capodimerus. Sebenarnya persis dengan yang di anatomi ya memang foto vertebrae. Oh, ini pengantar aja ya untuk fraktur. Ada fraktur, ada dislokasi, dan ada subrogasi. Untuk kasus trauma ya, biasanya sering dimintakan foto untuk melihat ada apa enggak frakturnya. Nah, ini pasien seperti ini ya, terjadi deformitas dari ankle-nya. Ini contoh ankle, ankle-nya deformitas ya. Jadi bentuknya seperti ini. Kita mau tahu ada fraktur apa enggak, ada dislokasi apa enggak. Ini ternyata fraktur. Fraktur pada sepertiga distal dari ostibia dan fibula. Ya, dua-duanya fraktur. Bentuknya jadi seperti ini. Untuk foto muskuloskeletal, kalau misalkan mau foto minimal harus dibuat 2 proyeksi foto ya. Nggak boleh cuma satu. Jadi minimal posisinya adalah AP atau antero posterior dan lateral. Dan harus tampak 2 sendi. Untuk kasus-kasus muskuloskeletal ini positioning rutin ya. AP lateral, kalau positioning yang tambahan bisa oblik atau tangensial. Ini trauma ya, trauma ada close fracture, open fracture. Kalau close fracture itu tulangnya patah tapi nggak kelihatan dari luar. Kalau open berarti dia nembus soft tissue ya, nembus kulit. Kita bisa lihat dari luar bahwa itu fracture. Ini contoh-contoh gambarnya aja ya. Fraktur incomplete hanya bowing aja, jadi hanya melengkung aja. Ini juga fraktur incomplete, korteknya menonjol. Incomplete cuma mengenai satu kortek aja, kortek yang lain masih utuh. Ini namanya fraktur yang incomplete. Biasanya pada anak-anak fraktur incomplete itu karena tulangnya masih elastis ya. Kalau pada dewasa seringnya frakturnya komplit. Ini ada fraktur simpel, fraktur kominutif. Fraktur kominutif itu kalau lebih dari satu garis. Macam-macam fraktur ini untuk pengenalan aja ya. Nanti kita pelajari lagi di muskuloskeletal yang patolog. Ini contoh vertebrenya kompresi. Jadi tingginya nggak sama dengan yang lain-lain. Dia mengecil kompresi. Fraktur depres. Contoh fraktur ya. Fraktur pada processus styloideus ulna. Kemudian tumor ya. Selain fraktur, tumor juga bisa dilihat. Jadi tumor itu ada ya tumor tulang. Tumor tulang bentuknya seperti ini. Dia ada benjolan yang asalnya itu dari tulang. Tumor tulang ada yang jinak, ada yang malignan. Nanti kita pelajari di ini campur dengan muskuloskeletal 2 ya. Saudara.
Ini osteokondrom, jadi tumor tulang juga, tapi ini dia benign biasanya. Nah, itu. Saya rasa itu ya, untuk pengantar radiologi pada kasus muskuloskeletal. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Sepertinya tidak ada, dokter. Baik, kalau tidak ada, nanti tolong dipelajari lagi ya. Baca-baca lagi. Untuk pengantarnya aja. Nanti di kelainan-kelainannya kita akan bahas di patologi muskuloskeletal. Baik, terima kasih. Saya rasa cukup ya untuk ya pagi ini. Malam ya. Dibaca-baca lagi. Semoga bermanfaat ya apa yang kita pelajari. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ya, dokter. Terima kasih, dokter. Terima Saya kasih. izin lagi. Baik, dokter.